Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Stikes Banyuwangi, yang kami hormati Kaprodi D3 Farmasi Stikes Banyuwangi, yang kami hormati perwakilan dari Puskesmas, yang kami hormati perwakilan dari Apotek Banyuwangi, yang kami hormati Bapak Ibu dosen farmasi serta seluruh Bapak Ibu dosen yang hadir serta seluruh mahasiswa D3 Farmasi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat iman Islam. Bapak Ibu dan juga seluruh peserta kuliah tamu dan juga pembukaan praktek kefarmasian, hari ini kita dapat berkumpul di auditorium Stikes Banyuwangi pada hari Kamis 25 November 2021 dalam kegiatan pembukaan praktek kefarmasian di Dinas Kesehatan dan Apotek serta kuliah tamu seri 3 program studi D3 Farmasi Stikes Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan diwakili oleh Kasih Farmasi, Ibu Astri Apoteker, dan sekaligus sebagai narasumber nanti Bu untuk kuliah tamu bersama dengan Pak Efra, MSI Pak Efra, nggak salah ya. Sebagai kuliah tamu dan terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati dari Kepala Puskesmas, ini satu masih kering ini Mbak lupa baru dilantik. Dokter ini yang saya hormati mewakili dari Puskesmas kan ya, Desa Mulyo nggih, Desa Mulyo. Kemudian dari Kasih Farmasi Bawah tadi dari PPU Pak Efra sekaligus nggih, sebagai sumber Pak Efra. Apotek dari Lukito. Kemudian Apotek Kimia Farma 470 307 Apotek Lukito Esparman, saya nggak ngerti ini maksudnya ini. Kemudian apotek dari Kebalenan, Apotek Sekar Arum, kemudian apotek apa ini? Apa ini? Apotek, ya bukan apotek Widyangga. Ya, kemudian dari apotek dari Yanti Nur, apotek KKY dan apotek Primi. Dan wakil ketua satu di samping saya ini Pak Amin, Magister Kesehatan dari Kaprodi D3 Farmasi, Mas Rofik MSI, dan para undangan yang lain mungkin yang belum saya sebut ini ada ya, karena ini yang kita undang adalah 9 puskesmas, yang hadir 2 nggih. Mungkin saya yakin ini karena ada permasalahan mereka sekarang, beliau-beliau ini sibuk dengan persiapan untuk HKN. Insya Allah nanti semua akan diwakili oleh Puskesmas, Dr. Tini sama Mbak Olva, tolong disampaikan pada beliau-beliau nanti. Kemudian para mahasiswa yang saya banggakan, itu adalah semester 5 ini, Bu Asri, yang sudah tingkat akhir. Dan di belakang itu adalah masih tingkat 1 dan 2, karena harus mengikuti biar dia nanti paham ke depan apa yang harus dilakukan terkait dengan program ini. Saudara sekalian, ini saya sampaikan Bu Asri, Dr. ini bahwa mereka nanti melakukan ini masih pakai cara yang lama. Jadi semua nanti fokus pada apotek. Tapi sebetulnya sudah kami rencanakan bahwa nanti akan ada suatu perubahan. Program ini adalah sasaran karena fokusnya semua sekarang itu masyarakat dan keluarga.
itu dari Permenkes yang sudah ada. Dari nanti mereka yang ke depan melalui Pakas 1 Pak Amin sudah didesain. Jadi sasaran keluarga dan masyarakat itu nanti yang disebut dengan praktek kefarmasian masyarakat desa. Jadi dia harus mengenal tentang di samping di apotek sendiri, puskesmas juga harus mengenal bagaimana nanti dinamika kehidupan masyarakat yang ada di desa terkait dengan kefarmasian. Itu rencana seperti itu. Nah kemudian yang lain adalah nanti katanya dengan yang disebut dengan PKL. Tentunya dengan demikian yang dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur pada pagi ini kita bisa melaksanakan pertemuan ini karena ada pembukaan dan sekaligus untuk kuliah tamu dari Bu Asri Apoteker dan Pak Eva yang akan menjadi narasumber. Monggo, Bu. Selamat pagi, assalamualaikum, Ibu. Dan kemarin Bu Asri kami sudah audiensi dengan Bupati tentang yang disebut nanti kolaborasi dari 5 prodi yang disebut dengan One Team One Family. Nah, ini yang paling terbaru inovatif kami dengan pemerintah daerah, terutama dengan dinas kesehatan nanti mudah-mudahan sekarang ini sedang dibahas oleh tim di pemerintah daerah. Jadi nanti kolaborasi, nanti sasaran keluarga, jadi mahasiswa ada 5 prodi, mahasiswa ada 5 prodi yang kompetensi berbeda, nanti akan melakukan satu kajian terkait masyarakat itu. Ini menarik. Dan di Indonesia yang sudah ada itu satu mungkin di Jawa Tengah. Sama dengan pada waktu kita dulu One Student, One Client. Itu kan kita yang kedua di Indonesia. Di Indonesia yang kedua dan kemarin sudah dibicarakan karena kemarin sempat macet karena kena gelombang tsunami pandemik COVID-19 itu, sehingga ini akan dibangkit lagi melalui Pakas 1. Tolong ini nanti Mas Amin segera ada suatu revisi kalau memang harus direvisi tentang kebijakan itu. Kemudian dalam hal ini Bu Asri, kami sampaikan terima kasih telah difasilitasi tempat pada puskesmas dan dari Ketua Asosiasi Farmasi yang hadir hari ini, kami juga terima kasih. Sama-sama kita paling tidak meningkatkan pengetahuan pada anak-anak kita yang ada di Stikes ini. Dan sesuai dengan kompetensinya, kami berharap nanti kalian tidak lepas daripada apa yang sudah diberikan di bangku kuliah. Itu untuk anak-anak, ya, untuk mahasiswa ini. Dan ini pada gelombang 1 itu adalah 1 sampai 29 November. Kemudian ada yang 23 mahasiswa, yang gelombang 2 adalah 10 Januari sampai 8 Februari 2022 sebanyak 22 mahasiswa. Ini masih cara yang lama Bu Asri, jadi tetap seperti yang dulu, tapi ke depan kita mau tidak mau harus melakukan inovatif tentang perhatikan anak yang diberikan. Jadi sama-sama PKMD, bidana juga PKMD, kemudian perawatan juga PKMD di masyarakat. Cuma istilah itu diartikan praktek klinik perawatan desa, praktek klinik perawatan kebidanan, dan PKMD ini adalah praktek klinik kefarmasian. Bedanya seperti itu. Karena kalau kita tidak melakukan inovatif akan kita tertinggal nanti ke depan nanti dengan meningkatkan pengetahuan keterampilan pada anak-anak. Dan kepada mahasiswa saya harapkan nanti pada saat kalian terjun di apotek atau di puskesmas juga hanya 3 hal yang penting yang paling sering saya sampaikan pada semuanya mahasiswa. 3 pilar yang penting adalah knowledge, afektif, dan psikomotor yang tidak bisa dipisahkan. Tapi untuk di Stikes prioritaskan yang pertama adalah yang afektif atau attitude atau sikap dulu. Dan ini berdasarkan penelitian sudah kita sampaikan, dan sekarang itu adalah sikap menjadikan prioritas yang paling utama, terutama di Stikes kami harapkan. Kemudian nanti yang lain akan mengikuti psikomotor maupun knowledge-nya. Tapi lagi-lagi juga kami harapkan pasien, klien atau keluarga itu adalah guru yang paling berharga. Ini yang harus ditanamkan di benak kalian. Guru yang paling berharga. Monggo. Selamat datang. Assalamualaikum.
dari puskesmas gitu ya. Dan ada beberapa hal juga kita sampaikan Bu Asri. Nanti anak-anak itu akan kembali lagi setelah COVID kemarin. Bukan hanya praktek di lingkungan di Kabupaten Banyuwangi, kami sudah memberikan kepercayaan pada praktek mereka juga di Dr. Sutomo. Itu satu-satunya perguruan tinggi swasta di Jawa Timur, di Dr. Sutomo yang bisa diterima di Jawa Timur untuk praktek farmasi di sana. Ya, alhamdulillah yang kemarin itu ada nyantol di sana, diterima di sana itu ya. Ini keuntungan kita di Dr. Sutomo. Dan mereka nanti ke depan juga akan dikembangkan dalam indikator-indikator atau paling tidak masalah-masalah yang terkait dengan farmasian. Kami sudah ada komitmen dengan di Dr. Sutomo itu. Jadi satu-satunya satu-satunya perguruan tinggi swasta dari kefarmasi yang diterima di Dr. Sutomo. Yang lainnya semua dari PTN. Itu yang kita syukuri betul. Oleh karena itu anak-anak nanti pada waktu di Dr. Sutomo taruhkan ini betul-betul pembekalan diri ya, atau dibekali oleh dari prodi betul-betul dengan matang supaya tidak memalukan. Karena kita sudah belajar 2 kali di sana, itu nanti sudah mendapatkan apresiasi dari Sutomo. Yang kedua, tetap kita nanti ada yang disebut dengan betulnya ada tukar mahasiswa dengan Malaysia. Jadi kita sudah kerjasama dengan Malaysia, anak-anak yang D3 di sini, S1-nya di sana. Sebelum kita memiliki S1. Sekarang di Stikes sedang kita merencanakan untuk S1 dan farmasi. Sedang karena kemarin ada moratorium dari Dikti dan insya Allah ini nanti akan kita tindak lanjuti. Bersama-sama juga ini sudah ada persiapan di Stikes Bu Asri bahwa kita akan menyelenggarakan S1 S1 informatika kesehatan. Informatika kesehatan kalau kemarin ada yang disebut dengan rekaman medis itu bagian daripada ya kompetensi ini. Mudah-mudahan ini segera ini sudah tarik dosennya selamat sudah tinggal kurang 1 kemarin dari UI yang sudah mendaftar ke kita. Dan yang lain kemarin audiensi dengan Bupati kami juga menyampaikan tentang tujuan kita yang bekerjasama dengan kesehatan dengan pemerintah daerah adalah tentang stunting Bu. Jadi stunting itu karena kami kemarin alhamdulillah di Stikes Banyuwangi ada 2 dosen yang dipanggil oleh Kemenkes. Di Jawa Timur itu ada 2, Poltekkes Malang 1 orang 1 dosen dan kita 2 dosen yang dipanggil di sana, dan itu secara nasional dia punya satu program yang harus dilaksanakan. Ini akan kita sampaikan pada Bupati, nanti Bupati akan paling tidak akan mengadopsi ilmu yang ada di sana. Mudah-mudahan terutama dinas kesehatan. Itulah yang kita sampaikan sekedar informasi dari kami, dan sekaligus pada mahasiswa sekali lagi kami harapkan 3 hal penting itu yang tidak bisa pada waktu kalian di tengah-tengah para pembimbing, di tengah-tengah di masyarakat dan sebagainya adalah yang nomor 1 adalah affective atau attitude, yang kedua adalah knowledge, yang ketiga psikomotor. Jangan diprioritaskan yang 2, 3, tapi yang pertama itu sikap dulu dibentuk. Karena ini sekali lagi saya sampaikan mungkin paling tidak menjadikan satu wacana ya, ada semangat. Kalau penelitian di Amerika sekarang Amerika, Inggris, Korea, Jepang bersama apa yang menjadikan ukuran untuk berhasil atau tidak adalah di soft skill. Di soft skill itu adalah bukan karena mereka itu berhasil karena perguruan tinggi yang ternama, bukan karena IPK yang tinggi, bukan intelektualnya yang handal, tapi karena soft skill. Kejujuran, menghargai orang lain, disiplin, tanggung jawab, entrepreneur. Itu yang berhasil di Amerika, sudah penelitian sudah luar biasa. Sekarang diikuti oleh beberapa negara, dan kami kalau mulai dulu dengan Stikes mulai awal saya punya feeling seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin dari Pak Anas pada waktu Bupati itu disampaikan kepada semua, kemudian dikurangi sama seperti itu. Demikian yang kita sampaikan sekali lagi pada semua di kepala puskesmas yang hadir. Ayo terima kasih atas kerjasamanya, sama-sama kita untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Dan pada selesai dari Ketua Apotek Farmasi, terima kasih. Kasih dari Dinas Kesehatan sekaligus dari Kasih Farmasi Ibu, terima kasih. Dan dari Puskesmas, lagi-lagi ini Mbak Alfa yang kita sebut-sebut terus ini. Ya, lagi jering baru jadi BD gitu ya. Dan BD kemarin saya sampaikan Mbak Eva bahwa Bupati, alhamdulillah Bupati baru memahami tentang itu.
Jadi nanti pada tahun 2003 itu adalah di BBM tidak bisa lagi harus apa namanya, tidak boleh menolong persalinan fisiologis maupun patologis kalau tidak profesi. Dan nanti di fasilitas kesehatan yang umum itu masih bisa, tapi nanti apa namanya kompetensinya berbeda. Nanti D3 Alimadia Bidanan itu nantinya menjadi pembantu bidan, itu istilahnya. Makanya Banyuwangi sudah alhamdulillah kemarin salah satu kita sudah memiliki 40 BD yang kita lantik kemarin beberapa waktu yang lalu. Itu kita sampaikan Bu Bupati, dan Bupati sangat motivasi, insya Allah nanti akan dibantu tentang kaitannya dengan perizinan mereka belajar. Jadi Banyuwangi yang paling unik, kalau di tempat lain itu dibantu oleh dinas kesehatan, dibantu oleh beberapa pihak itu ya Bu. Tapi di Banyuwangi ini dia bayar sendiri, di luar jam kerja, itu luar biasa sebenarnya kemarin seperti itu. Kemarin itu yang terjadi, kami kemarin tadi didampingi oleh dinas kesehatan, Pak Pucito, kemudian Dinas Kepala Dinas Sosial dan BKKBN untuk menjalankan audiensi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan kita hanya satu demi Banyuwangi, jadi demi Banyuwangi, tidak ada lain. Sekarang itu dengan mengucap, langsung dibuka ya, Mbak? Enggak ya? Enggak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita panjatkan atas perkenan Allah Subhanahu wa taala, kita semua di sini masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, kami sampaikan juga permohonan maaf dari Kepala Dinas Kesehatan yang sejatinya mungkin hari ini itu ada acara, kebetulan ada acara kabupaten yang mengundang istilahnya motivator dari pusat, dari Jakarta itu, dan acara posyandu kreatif. Jadi semua konsentrasi sepertinya tercurah ke sana, dengan tidak mengesampingkan yang penting di sini juga. Kami dari seksi farmasi juga ditugasi untuk menyampaikan istilahnya penyambutan dari Kepala Dinas Kesehatan. Okay. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kardo, yang terhormat Bapak sebelumnya mohon maaf, yang terhormat Bapak Dr. Haji Sukarjo, beliau sudah tadi sempat omong-omongan sebentar sebelum acara dimulai. Saya diceritani alhamdulillah ikut bangga dengan pencapaian yang sudah dilalui oleh Stikes Banyuwangi yang dari awalnya D3 nanti akan berkembang menjadi S1, dan dari yang kebidanan yang nantinya yang diakui yang hanya profesi ya Pak yang nantinya yang diakui sebagai tenaga kesehatan. Seperti itu. Saya tidak terlalu menguasai kesehatan karena memang bukan SDM kesehatan, karena memang bukan ini tupoksi saya. Okay. Tapi saya sampaikan apresiasi dari Kepala Dinas Kesehatan, dari Dinas Kesehatan untuk Stikes dan yang sudah membantu kami yang di sisi kesehatan ya, dari bidang kesehatan, karena di kesehatan itu amat besar istilahnya, kompleks, luas sekali yang ditangani, dan kami yang di pemerintahan juga tidak cukup SDM-nya, jadi memang harus melibatkan lintas sektor dan juga melibatkan dari teman-teman institusi pendidikan seperti itu. Terus kemudian untuk teman adik-adik yang nantinya akan melakukan praktek kefarmasian di puskesmas dan apotek, kalau boleh kami berpesan, benar yang dikatakan oleh Bapak Sukarjo bahwa di lapangan itu yang penting itu adalah memang yang pertama adalah attitude. Soft skill itu yang penting, karena memang terbukti di dunia kerja itu pinter saja itu tidak cukup.
Dia mampu saja itu tidak cukup. Yang penting itu adalah kemauannya dia untuk bisa belajar, kemudian soft skillnya dia, cara menghadapi masalah itu yang saat ini itu lebih penting menurut kami daripada IPK atau sejenisnya, seperti itu. Jadi harapan kami ke adik-adik nantinya yang dipesankan Bapak tadi memang betul, 100% betul, itu yang dipegang nanti di puskesmas atau di apotik, itu yang diutamakan. Dan yang kedua itu mengamalkan ilmu yang sudah didapat di kampus, di perkuliahan. Karena antara ilmu dengan praktek kenyataan di lapangan itu biasanya ada perbedaan. Jadi nanti teman adik-adik itu bisa tahu, oh saya dapat ilmunya seperti ini, sedangkan nanti di pelayanan, di prakteknya itu seperti ini. Jadi teman-teman adik-adik itu bisa belajar dari situ juga. Karena memang ilmu itu tidak cukup sekali dipelajari nih Pak. Jadi ada istilah itu never stop learning ya. Seumur hidup kita akan belajar. Meskipun yang sudah di istilahnya di pekerjaannya sekarang itu pun dia akan tetap terus harus dituntut untuk belajar. Seperti pemerintah daerah di sini juga mengharuskan, kemarin slogannya one innovation ya, kalau puskesmas itu one program one innovation. Jadi setiap program itu harus punya inovasi. Jadi kalau kita tidak berinovasi kita akan mati, itu intinya seperti itu. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Ini langsung buka apa Bapak? Atas perkenan dari Stikes Banyuwangi, Ketua Stikes, di atas nama Kepala Dinas Kesehatan, praktek kefarmasian di Dinas Kesehatan hari ini tanggal 25 November 2021 dinyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Ketua Stikes Banyuwangi, yang saya hormati dari Dinas Kesehatan Banyuwangi yang diwakili oleh Bu Asri, yang saya hormati Kaprodi D3 Farmasi Stikes Banyuwangi dan seluruh apotek dan seluruh dosen D3 Farmasi Banyuwangi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sehat untuk kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara pembukaan praktek kefarmasian D3 Farmasi Stikes Banyuwangi. Mungkin kalau dari saya mewakili dari Kimia Farma UB Jember Pak, terutama apotek Kimia Farma yang di Banyuwangi. Kita bersedia menerima seluruh mahasiswa D3 Farmasi untuk berpraktek di sana. Semoga semuanya berjalan lancar dan semoga nanti diharapkan setelah berpraktek di Kimia Farma apotek semua mahasiswa D3 Farmasi bisa membawa bekal ilmu serta pelajaran dari berpraktek langsung di apotek, seperti itu. Terima kasih, mungkin sambutan dari saya sedikit saja. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Stikes Banyuwangi, yang saya hormati Wakil Ketua Stikes Banyuwangi, yang saya hormati para Kepala Puskesmas dan juga para pembimbing di apotek yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Kemudian yang saya banggakan mahasiswa Prodi D3 Farmasi Stikes Banyuwangi, mulai dari yang semester 1 sampai yang nanti akan terjun di PKL. Nah,
Pertama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah penuh berkah ini. Sehingga dalam momen ini kami dari Prodi D3 Farmasi ingin menyerahkan proses bimbingan praktek kerja lapangan baik di Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas dan serta juga dari apotek yang insya Allah akan dilaksanakan pada akhir bulan ini atau mulai minggu depan. Ada yang di Puskesmas, kemudian ada yang di apotek, yang semuanya itu pada 1 bulan itu akan istirahat sebelum lanjut ke gelombang berikutnya, sehingga yang dari Puskesmas akan diceng ke apotek, yang dari apotek akan diserahkan ke Puskesmas itu pada tahun depan, insya Allah bulan Januari. Nah, sekali lagi kami mohon bimbingan, bantuan serta pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa kami, terutama di lapangan, karena tidak menutup kemungkinan yang kami berikan di secara teoritis maupun di praktek di laboratorium itu masih kurang, sehingga perlu dilakukannya terjun seperti ini. Insya Allah pun besok kami akan mengantarkan ke tempat masing-masing PKR, ada yang di Puskesmas, kemudian yang ke apotek itu insya Allah diantarkan besok. Dan karena dosen SDM-nya masih sedikit, sehingga kami akan bergerilya dari Puskesmas satu ke Puskesmas yang lain. Namun mahasiswa insya Allah besok sudah stay di Puskesmas menunggu kehadiran kami. Insya Allah sudah jam 7 insya Allah sudah di sana mahasiswa kami. Dan untuk kegiatan PKL-nya bisa dilakukan mulai Senin minggu depan. Mungkin itu saja penyerahan mahasiswa kami. Sekali lagi kami meminta bantuan kepada Bapak Ibu pembimbing di lapangan untuk tidak segan-segan ketika memberikan ilmu kepada mahasiswa bahwa itu salah, itu dengan bahwa itu salah, bahwa itu benar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.